Hari ini kita akan membahas tentang gimana sih rasanya punya HP dari Cina ya guys. Iya, maksud saya adalah resmi beli HP-nya itu dari Cina. Dan mungkin kalian bisa melakukannya dari beli melalui marketplace atau titip temen gitu ya, pas balik dari Cina ke Indonesia. Nah, langsung aja kita simak video kali ini guys. Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini. Dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana rasanya memiliki HP dari Cina dan apa saja yang harus kalian ketahui sebelum kalian melakukannya. Oke, jadi yang pertama-tama tentu saja kalau kalian pingin beli HP ya dari Cina itu bisa dari beberapa marketplace atau dari titip teman atau apapun itu. Yang pertama harus kalian tahu adalah kalian harus siap-siap untuk membayar lebih ya untuk verifikasi emailnya atau agar emailnya itu bisa dipakai di Indonesia guys. Tentu saja itu kalian sekaligus membayar bea cukainya ya. Jadi kalau misalnya HP-nya seperti OnePlus 13T ini harganya misalnya 7,9 juta gitu ya. Dan kalian bawa ke Indonesia itu udah pasti kalian harus nambah lagi untuk bayar email atau bayar pajak bea cukainya. Nah kalau kalian nggak mau susah sih ya udah kalian tinggal langsung aja beli di marketplace. Biasanya harga 7,9 juta itu bakalan naik hingga 12 sampai 13 jutaan. Nah itu ya sudah termasuk untungnya orang yang jual di marketplace tersebut. Lalu yang kedua adalah ya pada saat kalian pertama kali nyalakan smartphone ini ya kalian harus ubah ke bahasa Inggris atau bahasa Indonesia dulu. Kalau enggak nanti bahasanya ya tentu saja bahasa Cina yang bikin kalian kelabaan atau bingung gitu ya. Yang ketiga adalah tentu saja kalau untuk menginstal aplikasi-aplikasi di HP Cina, kalian itu harus menggunakan Google Play Store ya. Dimana Google Play Store ini cara nginstalnya di HP Cina itu berbeda-beda. Contohnya kalau misalnya kalian mau install Google Play Store di HP-nya Xiaomi itu bakalan beda dengan caranya di OnePlus 13T ini. Nah, kalau di OnePlus 13T ini ada satu aplikasi ya yang namanya App Market, dan dari App Market itu kalian tinggal search saja Google Play Store, nanti akan ada Google Play Store tersebut dan kalian tinggal install saja. Nah kalau kalian sudah install ya udah tinggal login melalui Google Play Store itu dan ya install aja seperti biasa. Jadi caranya cukup mudah, tapi kalau kalian nggak tahu caranya cukup susah ya guys. Yang keempat adalah biasanya garansi yang kalian dapat tuh bakalan garansi toko. Ini kalau kalian belinya di marketplace atau garansi distributor tersebut. Nah kalau kalian titip teman ya nggak ada guys garansinya ya, karena teman kalian nggak punya gitu ya untuk memberikan garansi tersebut. Otomatis kalau misalnya rusak ya kalian tetap harus ke Cina untuk menukarkan garansinya itu sendiri. Jadi ya cukup belibet gitu ya kalau misalnya kalian beli sendiri tanpa melalui marketplace. Yang kelima, nah chargernya ini biasanya ujungnya itu seperti ini ya guys. Jadi ujungnya ini itu beda. Kalau ujungnya di Indonesia ini kan seperti ini ya. Tapi kalau yang ini ujungnya udah beda banget guys. Nah biasanya kalau ujungnya ini udah beda, kalian butuh adapter tambahan. Nah adapter tambahannya seperti ini murah banget. Saya lupa harganya berapa ribu gitu ya kalau di marketplace. Nah ini bisa kalian tancapkan seperti ini dan kalian bisa pakai seperti layaknya charger yang ada di Indonesia biasanya. Ya itu kalian perlu tahu, kalau enggak kalian nggak akan bisa ngecas dengan menggunakan adapter ini, kecuali kalau misalnya stop kontak kalian itu bisa dimasukin yang ujungnya seperti ini ya guys. Nah lalu OS-nya biasanya itu berbeda-beda, tetapi kalau Xiaomi itu HyperOS-nya mirip-mirip, tapi yang pasti ada bedanya juga. Nanti saya akan bicarakan di belakang. Nah ini kalau misalnya OnePlus 13T itu dia menggunakan Color OS ya.
15. Nah, ini yang versi Cinanya guys. Ini menggunakan Color OS versi 15. Sedangkan kalau misalnya kalian beli yang versi global ya, itu bakalan menggunakan Oxygen OS. Nah, ini ada sedikit perbedaan di sana. Nah, kalau nggak salah, Vivo itu di Cinanya itu menggunakan Origin OS. Sedangkan kalau di Indonesia atau globalnya itu Vantage OS. Jadi ada perbedaan di segi OS-nya. Tentu saja setiap fiturnya pun juga mengalami perbedaan ya, baik yang Cina maupun yang global. Kalau yang di Cina itu ada beberapa fitur yang bahkan tidak bisa digunakan di global atau di Indonesia. Jadi ya wajar ya kalau misalnya ada beberapa fitur yang nggak bisa digunakan gitu guys. Nah, yang ketujuh adalah update-nya ini mengikuti dari OS-nya Cina ya, bukan OS global. Jadi kalau misalnya kalian beli yang versi Cina, tentu saja OS-nya ini akan diupdate sesuai dengan tanggal update OS Cina tersebut, bukan updatean dari global. Tentunya juga fitur-fitur yang didapatkan juga bakalan dapat yang seperti versi Cinanya. Nah, yang terakhir adalah yang ke-8 ya. Tentu saja karena smartphone ini tuh jarang ditemukan di Indonesia atau nggak masuk di Indonesia guys. Biasanya kalian bakalan kesulitan untuk mendapatkan aksesorisnya. Tapi ini nggak menutup kemungkinan ya kalau misalnya kalian beli yang versi Vivo X200 yang versi Cina ya, otomatis kalian bakalan dapat dengan mudah gitu ya untuk aksesorisnya karena sama gitu dengan yang versi globalnya. Maksud saya adalah kalau misalnya yang di Indonesia ini nggak masuk seperti OnePlus ini pasti jarang banget dan bahkan tidak mungkin kalau nggak ada orang yang bakalan mau jual aksesoris atau casing dari OnePlus 13T ini ya, karena nggak masuk Indonesia. Ngapain mereka ngestok, ngapain mereka susah-susah jualin di Indonesia, karena ya yang beli itu bakalan dikit banget gitu guys. Jadi kalian kalau mau beli casingnya, untuk tempered glassnya dan lain-lain, kalian harus benar-benar mengandalkan ya mungkin titip lagi ya dari orang yang beliin kalian, atau mungkin kalian bisa nyari dan tanya dari marketplace yang tempat kalian beli tersebut, apakah mereka bisa bantu untuk membelikan aksesoris-aksesoris tersebut untuk kalian guys. Ya mungkin itu aja sih yang harus kalian tahu sebelum kalian siap-siap membeli smartphone Cina. Karena ya beberapa hal itu kalau kalian nggak tahu ya bakalan deal breaker banget untuk kalian ya. Tapi kalau kalian udah tahu ya mungkin bisa jadi game changer untuk kalian guys. Ya mungkin itu aja. Please share, like, and subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ngobrol-ngobrolin atau diskusi tentang membeli smartphone dari Cina. See you guys di video selanjutnya. Ya sementara sih saya nggak pernah ya guys. Terus terang untuk beli smartphone dari Cina ini, yang beli selalu ya teman saya gitu ya, yang memang suka gitu hobinya beli smartphone dari Cina. Tapi ya itu guys, beberapa hal yang saya bicarakan itu adalah deal breakernya kalau kalian nggak tahu tentang hal tersebut ya.